Kedan akhirnya memahami rencana Void saat ini, mengetahui bahwa selama mereka terus melawan Void, mereka akan dirugikan. Tapi jika dia tidak melawan, itu berarti hilangnya tanah leluhur keluarganya, yang tidak bisa dia terima. Menghadapi dilema tersebut, Kedan merasa otaknya tidak cukup. Untuk melawan atau tidak melawan? Dengan kata lain, apakah akan bertarung atau tidak? Itu adalah kerugian besar bagi iblis, terlepas dari pilihan mereka. Tentu saja, ada juga strategi yang bagus. Cara ini sebenarnya sangat sederhana. Ini untuk melawan kekosongan. Selama kehampaan dapat didorong mundur, dan kemudian menemukan cara untuk membasmi gerbang kehampaan, rencana kehampaan dapat sepenuhnya terputus dan keluarga dapat kembali. Situasi aman. Tapi ini terlalu sulit. Tidak peduli apakah itu melawan kehampaan atau menghancurkan gerbang kehampaan, tidak ada yang mudah. Hampir tidak mungkin mengandalkan kekuatan keluarga saja. Satu-satunya jalan, pada saat ini, Kedan akhirnya menoleh untuk melihat Feng Tianxing. Dari saat dia mengenal Feng Tianxing, dia tahu berapa banyak cara yang dimiliki Feng Tianxing di tangannya yang dapat digunakan untuk melawan musuh, dan dia bahkan tahu seberapa besar kreativitas Feng Tianxing dapat meledak ketika dia akan bertarung. Semua ini tercermin sepenuhnya saat dia menghadapi kehampaan. Setelah melihat semua klan dan semua pembantu yang bisa diundang, hanya Feng Tianxing yang memiliki kualifikasi untuk menghadapi kekosongan secara langsung dan mendapatkan keuntungan di tangan mereka. Ini adalah satu-satunya penguatan. Kakak, kenapa kamu masih ragu-ragu? Kechan tidak tahan lagi, dan menginjak kakinya dengan keras. Kakak, apa yang kamu khawatirkan? Keluarga kita sedang dalam masa kritis. Kenapa kamu masih ragu? Ketika Kechan bertanya dengan panik, Kedan akhirnya angkat bicara. Aku khawatir kedua ujung keluarga akan menemui jalan buntu. Hari itu, kamu tidak melihat mata Feng Tianxing berbicara dengan patriark iblis lainnya. Dia menghina, dan sombong. Jika dia memiliki sedikit pun rasa hormat untuk klan iblis, dia tidak akan bertarung dengan patriark iblis. Dia tidak memiliki rasa hormat sedikit pun untuk keluarga iblis kita. Dia pasti memiliki tujuan bergabung dengan keluarga dan rencananya tidak kecil. Aku tidak boleh memberinya kesempatan lagi, bahkan jika itu untuk mencegah ancaman yang tidak ada. Saya tidak bisa membiarkan dia melanjutkan keluarga osmotik. Meninggalkan kata-kata ini, Kedan melewati Kechan dan langsung memberi perintah. Semua anggota klan mematuhi perintah dan menyerang lagi. Selama kita bertahan selama 3 hari, biarkan klan menarik semua sumber daya, dan kita akan segera mundur. Meskipun dia jauh, dia bisa melihat semua ini di matanya. Adapun kata-kata Kedan Chai, Feng Tianxing mendengar setiap kata di telinganya, dan mau tidak mau mengangkat sudut mulutnya. Itu tebakan yang bagus. Sepertinya aku terlalu meremehkanmu sebelumnya, tapi kamu terlambat menyadarinya. Karena kamu tidak mau bekerja sama, maka matilah demi kehormatan keluarga Diam-diam mencibir di dalam hatinya, Feng Tianxing siap menonton drama itu. Mengikuti perintah Kedan lagi, dia akhirnya bergerak. 10 anggota keluarga yang kini berkuasa semuanya telah berkumpul dan siap beraksi kapan saja. Void sudah membuat persiapan, tinggal menunggu iblis membunuh mereka. Di bawah kepemimpinan Kedan, 10 setan yang sangat besar akhirnya pindah bersama. Kedan memuntahkan tongkat panjang yang tebal dari mulutnya. Batang besi Dewa Kaisan. Ini adalah senjata yang jarang ditampilkan Kedan, dan ini juga merupakan kartu dan metode hall terakhirnya. Dengan tongkat besi Dewa Kaisan di tangannya, Kedan merasa sedikit lebih percaya diri. Kali ini dia bergegas maju, mengayunkan tongkat besi Dewa Kaisan dengan sekuat tenaga, dan menghancurkannya langsung ke pintu kehampaan. Tubuh besar Kongkong berputar dengan fleksibel untuk menghindari tongkat. Saat dia hendak melawan, sejumlah besar energi iblis tiba-tiba meletus dari batang besi Dewa Kaisan, dan tanah tiba-tiba bergetar hebat. Iblis keluarga yang didasarkan pada daging ini akhirnya mulai menunjukkan taring mereka. Itu hanya sebatang tongkat yang langsung menghancurkan tanah menjadi selokan besar yang tidak bisa dilihat. Pada saat ini, kekuatan destruktif mereka ditampilkan sepenuhnya. Panggilan. Dengan punggung tangannya, dia mengangkat batang besi Dewa Kaisan dan memikulnya dengan berat di pundaknya, Kedan mendengus dingin. Saya ingin melihat kartu hall apa yang Anda miliki di ruang hampa. Kekosongan di ujung lain melihat bahwa situasinya tidak baik, jadi dia mundur selangkah. Iblis pandai dalam tubuh fisik, dan keluarga serta iblis lain yang hanya mengasah tubuh fisik akan secara langsung meningkatkan kesulitan pertempuran. Bahkan jika itu yang paling bagus dalam pertarungan jarak dekat dalam kehampaan, itu bukanlah lawan. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Itu hanya bisa dikonsumsi, sedikit. Tapi sekarang Kedan sudah sadar, langkah ini akan membunuh Kongkong. Tanpa menunggu kehampaan bereaksi, Kedan melangkah ke gerbang kehampaan dalam satu langkah. Di tangannya, dia membanting batang besi Dewa Gunung ke atas, menghancurkan jebakan yang dipasang oleh kehampaan, dan parang besar itu benar-benar tak tertahankan di depan batang besi Dewa. Kedan hanya melambaikan tangannya dengan kuat, menghalangi bilah yang patah di sisinya, dan melangkah ke gerbang kosong dalam satu langkah. At this moment,
Kedan Saura Wasful. Aku ingin melihat, siapa yang berani menerima pukulanku. Kedan berdiri sendirian di pintu gerbang kosong, seolah-olah satu orang bertanggung jawab atas gerbang dan 10.000 orang tidak diizinkan membukanya. Di belakang Kedan adalah Kecan yang dengan hati-hati mendukungnya, dan dia mengawal pedang emas Dama Kedan. Kedua iblis itu muncul di wilayah kehampaan dengan postur tirani seperti itu, dan segalanya menjadi sedikit rumit. Patriark itu luar biasa. Setan-setan yang menonton pertunjukan itu bersorak-sorai. Patriark itu perkasa. Jangan khawatir tentang bersorak, semuanya, cepat maju. Jika ada yang berani mundur selangkah, aku akan memenggal kepalanya. Bunuh mereka semua. Ikuti Patriark dan bunuh semua kekosongan ini. Setan di sekitar Feng Tianxing bergegas maju satu demi satu. Melihat postur itu, mereka ingin berpartisipasi dalam medan perang melawan Void untuk pertama kalinya. Hanya Feng Tianxing yang melipat tangannya, tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Kedua ragu-ragu sejenak, tapi tetap tidak memilih untuk bergegas bersama suku tersebut. Dia tahu bahwa ini saat yang tepat untuk meminta solusi dari Feng Tianxing. Meskipun ayahnya tidak mau, dia berpikir bahwa dia dan Feng Tianxing adalah kenalan lama sekarang, dan hubungannya selalu relatif ambigu. Jika Anda membuka mulut, mungkin Anda dapat menemukan cara untuk mendobrak gerbang kehampaan. Feng Tianxing, bisakah kamu membantuku? Feng Tianxing menoleh untuk melihat Kedo, sudut mulutnya sedikit terangkat. Apakah kamu meminta cara untuk menembus gerbang kosong? Kedo menggelengkan kepalanya tak berdaya. Aku masih tidak bisa menyembunyikannya darimu. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa memberitahuku. Jika kamu bisa membantu keluarga ke kami, aku akan lebih mengingat kebaikanmu, dan aku pasti akan membalasnya di masa depan. Mendengar ini, Feng Tianxing tertawa terbahak-bahak. Apa yang kamu pikirkan? Kamu hanyalah bidak catur di tanganku. Bahkan jika tubuhmu ingin bergerak sekarang, kamu harus mematuhi perintahku. Kenapa kamu menatapku dengan mata seperti itu? Bukankah ini kamu? Apa yang kamu inginkan? Apa yang sebenarnya aku pikirkan?